Kita memang terlalu khawatir tentang banyak hal, tapi percayalah, saat terjadi sesuatu, yang bertanggung jawab atas dirimu itu kamu sendiri, bukan orang lain. Halo? Halo, Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sayang? Miss, ini kan aku di Malaysia masih Miss. Aku kan, kita belum tahu lah ya, entah tipu entah tidak kan belum tahu, Miss. Karena sampai sekarang kan masih teleponan kan gitu. Masalah uang gaib itu loh, Miss. Kenapa? Masalah uang gaib. Uang gaib? Iya, Miss. Uang gaib atau uang gaib? Uang gaibnya namanya, Miss. Kenapa lagi dengan uang gaib? Itulah aku kan kena juga, Miss. Jadi sama ini yang kasih uang gaibnya kan Abah Suro kan gitu, Miss. Ya apa namanya, modalku aja udah 200 juta loh, Miss. Hah? Modal berapa? Banyak, Miss. 200, Miss. 200 juta itu semuanya uang? Iya loh, Miss. Makanya aku nggak bisa pulang loh, Miss, ke Indonesia. Wah, aku tantrum. 200 juta buat cari uang gaib. Itulah, Miss. Jadi kan sampai sekarang kan orangnya selalu telepon, Miss. Kenapa masih bisa selesaikan katanya gitu, kalau bisa biar kita cairkanlah uangnya kan gitu kan. Kemarin itu kan udah mau hampir selesai, jadi datang orang BRI-nya, Miss, nggak dicairkan, Miss, karena permintaannya yang tidak mengizinkan gitu loh, Miss. Kalau bisa dicairkan, ini bisa kita cairkan, tapi turuti permintaanku. Itu yang aku nggak bisa, Miss. Sampai sekarang selalu orangnya telepon. Jadi yang Abah Suro ini begadu juga sama yang orang BRI karena punyaku tidak dicairkan gitu loh, Miss, uangnya. Jadi aku nggak tahu entah betul entah enggak, jadi nggak tahu aku, Miss. Makanya aku minta pertolongan, Miss. Sebentar. Uang gaib itu datangnya dari mana? Itulah yang main Facebook itu, Miss. Ngerti, aku nanya sama kamu, kenapa kamu sampai ngasih uang 200 juta? Dalam pikiran dan otakmu, uang gaib itu munculnya dari mana sih? Dari ubun-ubun? Ya itulah, Miss, yang nggak taunya itu dia. Mbak, kurang beberapa hari lagi 2025 masih ada uang gaib. Ini setahun yang lalu loh, Miss. 200 juta terus? Ini apanya? Itulah setahun yang lalu. Jadi orangnya kan sampai sekarang selalu teleponan. Kenapa tidak diselesaikan biar uangnya keluar kan gitu, Miss. Jadi aku kan tetap aku nggak ada uang lagi. Aku bilang ya sementara aku pun tak pernah kirim anak lagi. Aku bilang kayak gitulah, Miss. Sampai sekarang aku juga nggak bisa pulang. Aku udah nggak ada. Aku bilang gitu, Miss. Bukan gini loh, Bu. Oke. Uang gaib itu menurut mereka keluarnya dari mana? Dari ubun-ubun kah? Dari hidung kah? Dari dubur kah? Dari mana keluarnya uang gaib itu, dari mana? Itulah, Miss, waktu video call kan dia kan buatnya malam itu, Miss. Ya itu aku juga ngerti entah betulnya itu keluar uangnya entah enggak. Itulah di situ dibuatnya supaya kita suruh ngelihat gitu loh, Miss. Bukan, keluar dari mana? Uang gaib itu keluar dari mana? Ya dia mainnya di kamar, Miss. Gak tau lah aku dari kotaknya gitu, Miss. Keluarlah banyak gitu, Miss. Keluarlah hampir 600 juta, Miss. Kalau memang ada uang gaib, kenapa saya nggak dapet, Mbak? Harusnya kan saya yang terkenal nih. Kenapa saya nggak ditelepon dan nggak dicari? Kan saya datang ke tempatnya. Ya itulah, secara Miss. Secara logika nih. Miss. Secara logika masuk nggak? Di pikirannya Saman masuk nggak? Kalau memang ada uang gaib, itu nggak akan dibagi-bagikan, Cinta. Itulah, Miss, sudah kena yang tahun lalu itu, Miss. Oke, gini loh. Saya nggak ngerti ya. Ini satu cerita aja. Almarhum adik saya itu pemain pencak silat, masih mudanya. Dan dia dengar kabar dari orang bahwa di salah satu tempat itu ada orang yang bisa memiliki ilmu kebal.
Nah, adik saya telepon saya nih, kakak minta uangnya 5 juta. Buat apa? Buat bayar ilmu kebal. Nah, saya tanya, ilmu kebal emangnya dibacok nggak patah? Kalau di Indonesia saya masih percaya nih, saya rada-rada percaya. Nah, di situ diceritakan ada seorang dukun yang katanya bisa memiliki ilmu kebal. Apa yang terjadi? Adik saya datang ke situ, sungkem, dan mengatakan, jika kamu ingin memiliki ilmu kebal, kamu harus ada di sumur ini, di salah satu sumur, nggak boleh tidur jam 12 malam sampai jam 4 pagi, nggak boleh tidur. Nah, adik saya bilang nggak bisa, dia nggak kuat. Nah, kalau nggak kuat, maka dia harus bayar 5 juta ke dukun tersebut. Ini tahun lama ya, 90-an atau 2000-an ya, ini tahun sudah lama ya. Nah, setelah itu dia ngasih uangnya jebret. Di hari Jumat Legi, Jumat Kliwon atau Jumat apa saya nggak ngerti, adik saya datang nih ke sumur tersebut. Tahu nggak sumur tersebut seperti apa, Mbak? Nggak ada. Orang tersebut dicari ke rumahnya, dicongkel cenderanya, dia lagi tidur sama istrinya. Artinya adalah tipu-tipu. Dari situlah saya tuh tidak percaya dengan dukun. Saya tidak percaya dengan gaib-gaib. Tapi saya percaya dengan dunia lain. Ini kan yang setahun yang lalu itu, jadi kan orangnya selalu teleponan terus, Miss. Iya kan, biar kamu percaya. Biar kamu percaya. Iya, bilang aku nggak ada uang gitu. Kan mana tahu aku bisa minta tolong sama Miss, bisa Miss ini kan gitu, cari mana tahu bisa Miss. Saya bisa cairkan, nggak bisa uang gaib. Saya nggak punya hubungan dengan uang gaib, Mbak. Saya punyanya hubungan dengan dunia lain. Uang gaib saya nggak punya. Bisa jumpa orangnya gitu, Miss. Oh, ngapain saya nyari orang? Saya nggak ada kepentingannya. Kan kamu yang percaya. Mana ada? Wong yang dapat uang gaib kamu. Kan saya nanti jadi makhluk gaib malah. Intinya nggak ada uang gaib, Ibu. Dia menghubungimu itu karena dia masih minta kamu uang lagi. Iya. Paham nggak? Karena uang-uang gaib itu saya nggak bisa, karena saya belum semedi. Betul. Saya itu belum bertapa, saya nggak mampu ke sana. Dan itu semua palsu, Mbak, Ibu. Iya. Dia menghubungimu itu karena dia masih mengharapkanmu kirim uang lagi. Tapi percayalah 100%, uangmu tidak akan pernah kembali. Iya. Nggak ada. Bu, minta uang sama setan aja kamu harus jadi tumbal. Bener nggak sih? Harus ada harga yang harus dibayar. Ngerti nggak, Ibu? Iya, Miss. Iya. Jadi kenapa tiba-tiba itu dukun-dukun itu nyari kamu? Ya pasti karena kamu mudah ditipu, Bu. Nah, ini pelajaran yang dipetik satu, Ibu. Tamak. Ibu tamak. Ibu tidak bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan pada ibu. Ibu ingin mendapatkan berlipat-lipat ganda. Ibu itu ingin dapat yang lebih banyak lagi. Jadi dimanfaatkan oleh dukun-dukun tersebut. Lihat ada yang dapat itu, jadi aku ikut coba. Terakhir aku juga coba itu yang bisa dulu, Miss. Ibu, hidup ini bukan untuk dicoba, Ibu. Hidup ini akan menjadi malapetaka. Iya, Miss, memang, Miss. Hidup ini nggak boleh dicoba. Gini loh, orang lain nggak apa-apa, tapi belum tentu kamu. Bagi orang lain, saya ngomongnya kasar. Omongan saya ini racun. Tapi bagi orang lain semangat. Bagi orang lain itu cara Miss Yuni menyampaikan. Jadi apa yang saya sampaikan ini ada dua orang yang akan menerima. Satu menerima dengan baik karena mengingatkan, yang duanya menjadi racun. Karena hati mereka beda-beda, Ibu. Ada yang mau merenung, ada orang yang mau tersinggung. Nah, Ibu memilih yang tersinggung, membayar untuk mendapatkan uang. Ngerti nggak? Iya, tapi kalau Ibu merenung, nggak mungkin ya uang gaib ya, nggak mungkin ya. Ibu nggak akan kepingin. Iya sih, memang, Miss. Namanya dulu kan gara-gara taulah ekonomi Indonesia aku, Miss. Jadi pengen selesaikan utang, maksudnya gitu, Miss. Tapi kamu malah banyak utang, sayang.
Nggak bisa. Iya, pas itu Miss, terjebak aku jadinya Miss. Iya, kamu Tapi nggak terjebak. berani pulang. Karena gini loh Mbak, perasaan menggebu-gebu. Jangankan kamu, kemarin saya juga ditipu uang donasi. Kenapa? Saya menggebu-gebu ingin menyelesaikan 30 juta, ternyata ada orang yang telepon saya ngaku-ngaku mau nyumbangkan uang 30 juta. Untung saya di media sosial yang lain masih live. Kenapa? Karena saya tamak. Saya menggebu-gebu, saya nafsu ingin menyelesaikan 150 juta dalam jangka waktu 2 hari. Ternyata saya nggak mampu, Mbak. Saya harus menyelesaikannya 3 hari. Saya merasa pede bahwa saya itu bisa menyelesaikan uang 150 juta dalam jangka waktu 2 hari. Karena perasaan itulah dimanfaatkan oleh penipu. Saya itu ditipu gara-gara uang donasi. Karena saya nafsu, tamak, ingin mendapatkan uang donasi sebesar 150 juta dalam jangka waktu 2 hari. Tapi kenyataannya tidak. 3 hari. 3 hari baru genap 150 juta, Mbak. Begitu juga dengan jenengan. Ingin menyelesaikan masalah, tapi tambah masalah. Iya, memang iya pas itu, Miss. Terakhir terjebak lah, Miss. Di Terjebak? Malaysia tak Kau bisa terjebak? pulang. Kau terjebak, Memang Ibu? iya, Miss. Iya. Nggak ada kau punya hasil di situ. Malah kau punya utang. Iya, memang iya, Miss. Pas itu, Miss. Jadi nggak ada uang gaib tiba-tiba dikasihkan ke kamu, Ibu. Nggak ada. Konsepnya nggak kayak gitu, Ibu. Iya, Miss. Sudah sadar ya sekarang Ibu ya. Di blok itu orang, Bu, ganti nomor. Yes. Karena Ibu akan terus dipengaruhi dengan uang gaib. Nggak ada uang gaib, Ibu. Iya, Miss. Makasih ya, Miss. Berusaha lagi, tapi bukan berarti harus gagal lagi ya, Ibu ya. Karena sekali gagal kita hancur, Bu. Oke? Iya. Terima kasih. Ini yang ingin saya katakan. Perintis, bukan pewaris. Kamu berani coba-coba, gagal. Hidup ini bukan untuk dicoba-coba bagi perintis, Mbak. Kita hancur lebur. Para perintis itu nggak usah coba-coba. Nggak usah main saham. Nggak usah investasi. Nggak usah arisan. Nggak usah kulak molok mencari uang gaib. Nggak ada. Perintis tidak perlu melakukan itu. Perintis bekerja semangat, menyenangkan keluarga, pulang nikmatin hasilnya. Wes, gak usah muluk-muluk jadi perintis. Gak perlu mengatakan saham ini akan melejit. Melejit 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Bareng jelungup. Ngerti bahasa jelungup? Nyungsep lan delosor-delosor. Berapa banyak orang ikut arisan setahun, 2 tahun jaya? 3 tahun drop. Ilmu gaib, berapa banyak orang yang sudah sukses dengan ilmu gaib? Akhirnya brot. Wes ora usah. Saya sudah ingatkan berkali-kali. Jangan percaya dengan motivator kaya. Kita itu bukan di levelnya. Kita itu orang biasa-biasa saja. Kue ra kerja ora mangan. Sementara motivator kaya yang berpendidikan tinggi itu, mereka ora usah mikir apa sing dipangan sesuk. Karena papa, mama, mami, dedi, awake dhewe mek duwe bapak. Bapakmu itu tidak menyediakan uang tertentu. Fahamnya mek di sini. Enggak usah kalian pola. Perintis, ayo semangat kerjamu. Ora usah pilih-pilih. Ini bukan passion saya, yo belajar tekunono. Kowe untung iso kerja. Berapa banyak orang yang ada di Indonesia tidak bekerja? Berapa banyak orang Indonesia lulusan universitas tinggi dan ternama nggak kerja? Ya karena mereka cita-citanya jadi pewaris, sementara bapaknya biasa-biasa saja, ibunya biasa-biasa saja. Bisa dipahamin ya? Tanamkan sama anak-anakmu bahwa mereka itu bukan pewaris. Saya menanamkan pada anak-anak saya bahwa mereka itu bukan pewaris, mereka adalah perintis. Saya tidak membiasakan memberikan mereka yang berlebihan. Ya karena gak ono. Nomor 1 karena gak ono. Jangan berbicara padahal bagus motivasinya loh Mbak, saya suka. Sorry Bu, kadang-kadang keperucut bahasa omongannya. Intinya adalah kita harus semangat bekerja karena tidak ada yang akan menolong kita. Kita itu wong cilik. Gini loh Mbak. Bapaknya polisi. Anaknya jadi polisi.
Bapaknya dokter, ibunya dokter, anaknya jadi dokter. Awake dhewe. Jadi pembantu, apakah akan mewariskan anak kita jadi pembantu? Ini pertanyaan nih. Kalian, anaknya wong tani, bapaknya tani. Nepotisme, ya. Bapaknya presiden, anaknya wakil presiden, ini wajar. Karena mereka memiliki ilmu yang sama. Lah awake dhewe rek, kowe lek kepingin menjadi mereka, kowe kudu gigih, kudu kuat. Enggak bisa kamu bilang enggak apa-apa, bukan passion saya seperti ini loh. Kukut kehidupan ini, habis hidup kita. Kenapa banyak orang-orang tidak ingin bekerja walaupun di Indonesia itu ada job? Karena menurut mereka tidak sesuai dengan passion mereka. Ya udah, ambiar. Jangan mudah tertipu dengan iming-iming yang sangat besar. Karena saya adalah lulusan dari perhotelan, saya harus kerja di hotel. Oh ya, nggak bisa. Dulu saya sekolah di apa? Saya pernah kok jadi manajer salah satu restoran. Saya tidak sekolah di perhotelan, di mana-mana. Saya enggak. Waktu itu pertama kali saya masuk di perusahaan restoran besar Italia itu, saya itu bekerja sebagai waitress. Waitress sih tukang dikongkoni, nggo piring saambar-ambar. Dan job description saya adalah hanya menyuguhkan makanan. Saat tukang cuci piringnya nggak ada, saya cuci piring, Mbak. Saat supervisor saya libur, saya tuh ngitungin berapa banyak yang keluar ini itu. Saya pelajarin semua saat saya menjadi waitress. Saat saya menjadi waitress, saya nyapu, ngosek WC, saya lakuin. Kenapa? Karena saya nggak punya skill. Dan saya nggak punya dekengan pusat. Karena itu apapun saya lakukan. Bukan cari muka, tapi saya cari pengalaman. Saya nggak perlu ke manajer saya, nggak perlu. Saya bekerja dengan keras. Saat saya mau diangkat kapten, terjadilah huru hara. Banyak orang yang kayak nggak suka banget dengan kehadiran saya. Akhirnya saya diundang oleh salah satu perusahaan Italia untuk pindah ke perusahaan dia. Dengan status yang beda, karena orang yang akan melihat saya bekerja itu bukan untuk saya. Buat orang lain tahu. Saya bekerja dengan ikhlas, orang lain yang melihat. Akhirnya tanya, Yuni, did you want to join with my company? I say yes. With the high salary, with the high position. Pindah saya. Padahal impian saya cuma jadi apa? Pingin jadi kapten di perusahaan itu. Ternyata saya bisa menjadi supervisor. Dan dalam jangka waktu 1 tahun, saya tidak perlu menjadi asisten manajer. Saya langsung diangkat menjadi manajer. Artinya adalah semua itu butuh proses. Nggak ada yang instan kecuali kamu itu punya keturunan, pewaris. Kita perintis, jangan ngarepin tiba-tiba duduk di sofa empuk, nggak ada. Konsepnya nggak ada. Nggak ada tempat yang indah buat perintis. Nggak ada. Kecuali pewaris. Paham nyampe di sini? Jadi buat kalian semuanya, para perintis, nggak usah takut. Kita baris di sini, kita belajar bareng di sini untuk mencoba lebih baik lagi. Jadi jangan pernah kecil hati ya para perintis. Kenapa, Mbak? Di sini. Kenapa, sayang?